Bab 592. Tidak ingin menjadi korban. Davin Ye mengerutkan bibir tipisnya dan menatap Audrey Han dengan tenang, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut, "Bukannya aku memiliki ingatan yang buruk, tapi aku tidak pernah berbohong kepadamu. Apa sebenarnya yang kamu bicarakan?" Audrey Han mengingatkannya dengan dingin. "Bukankah kamu yang mengatur sandiwara di perjamuan saat itu? Jika bukan karena perjamuan itu, bagaimana mungkin bisa kesalahpahaman yang begitu besar antara dirinya dengan Colden Ye terjadi?" Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin akan muncul masalah seperti ini jika ada rasa kepercayaan di antara keduanya. Namun, bagaimana mungkin Audrey Han tidak mencurigai Davin Ye? Lagi pula saat itu, Tuan Besar Ye ingin dia mengawasi Colden Ye, dan Davin Ye juga ada di sana, jadi dia sama sekali tidak percaya bahwa dia tidak bersalah. Davin Ye tercengang. Seolah-olah dia tidak ingin mempercayainya. Mata hangatnya menatap Audrey Han dengan keheranan dan juga ekspresi terluka. Pada akhirnya dia menunduk dan mulai tertawa pahit dengan suara rendah. "Jadi menurutmu begitu? Aku selalu berpikir begitu." Audrey Han memandangnya. "Jadi, bisakah sekarang kita membatalkan kerja sama? Tidak peduli apapun tujuanmu, 5 tahun lalu atau 5 tahun kemudian, aku tidak ingin menjadi korban kalian lagi." Davin Ye perlahan mengangkat kepalanya dan tiba-tiba meraih tangan Audrey yang berada di atas meja. Audrey Han terkejut ketika telapak tangannya yang hangat menyentuhnya, dan tanpa sadar ingin menarik tangannya. Tapi Davin Ye menambahkan sedikit kekuatan, dan berhasil memegang setengah tangannya. Mata hitam Davin menatapnya tanpa emosi. Kehangatan sebelumnya sudah menghilang, dan digantikan dengan tatapan sedih. "Kamu bilang bahwa sandiwara itu aku yang membuatnya, apakah? Kecelakaan mobil saat itu juga aku yang mengaturnya?" Audrey Han masih terus melawan, dan ketika mendengar kata-kata tersebut, semua gerakan dan kekuatannya menghilang. Dia benar-benar membeku. Wajah Audrey Han sedikit memucat karena teringat kecelakaan mobil saat itu. Bibirnya terbuka sedikit, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun ketika melihat Davin Ye. Tentu saja dia tidak akan mengira bahwa kecelakaan mobil itu diatur olehnya. Kecelakaan mobil itu adalah kecelakaan, tapi hal yang terjadi sebelumnya. Tiba-tiba Audrey Han merasa bahwa apa yang baru saja dia katakan sudah keterlaluan. Bagaimanapun juga, saat itu Davin sudah mati-matian melindunginya. Jika bukan karena dia, mungkin dia sudah terluka parah. Memikirkan hal ini, Audrey Han menunduk. "Maaf, aku. Sudahlah." Davin Ye menyela ucapannya dan tersenyum tipis. "Kamu tahu, tidak peduli apa yang kamu lakukan atau katakan, aku tidak akan menyalahkanmu." Audrey Han mengangkat kepalanya, menatapnya dengan tatapan sedih. Justru karena dia seperti ini, Audrey Han tidak mau mengakui bahwa dia mengenalnya. Karena tidak peduli apa yang dikatakan Audrey Han padanya keterlaluan seperti apapun, dia akan berpikir ini sama sekali tidak masalah. Dan akan memaafkannya. Audrey Han buru-buru berdiri, dan berkata dengan dingin, "Kamu jangan terus seperti ini. Aku mengatakan kata-kata yang begitu keterlaluan, apakah kamu sama sekali tidak marah? Atau apakah kamu pikir aku akan merasa bersalah karena kamu tidak marah? Kalau begitu kamu harus merasa kecewa. Aku pamit dulu." Setelah berbicara, Audrey Han langsung berbalik dan pergi. Raut wajah Davin Ye sedikit berubah lalu dia berdiri untuk menyusulnya. "Claire, jangan panggil aku Claire. Audrey, aku bukan seperti yang kamu pikirkan. Waktu itu, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tapi aku memang sudah melakukan kesalahan. Apa yang kulakukan sekarang adalah untuk menebus luka yang kuberikan padamu saat itu. Luka saat itu. Tidak perlu. Bagaimanapun juga, 5 tahun sudah berlalu dan apa yang terjadi sudah terjadi. Selama kita tidak berhubungan lagi,
aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Davin Ye menatapnya dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana jika aku memaksa ingin berhubungan? Audrey Han mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan sedikit heran. Pada saat ini, ekspresi wajah Davin Ye menjadi sedikit serius, dan Audrey Han tertegun sejenak lalu menepis tangannya dan mengerutkan bibir merahnya. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Dia langsung berbalik. Davin Ye melihat punggungnya yang ramping dan leher putihnya yang panjang, sorot kekaguman memancar dari matanya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah berbicara. Anak itu adalah anak Colden, kan? Langkah Audrey Han terhenti, dia berdiri diam, merasa seperti masuk ke dalam gua es. Butuh waktu lama baginya untuk menoleh ke belakang. Davin Ye melangkah maju, suaranya sedingin es. Kamu tidak ingin mengenalku karena hari itu aku melihat wajah anak yang berada di supermarket. Audrey Han merasa bahwa dia akan mati lemas, darah di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang bisa terlihat dengan mata telanjang, dan suaranya juga gemetar. Apa yang ingin kamu lakukan? Audrey, aku sudah bilang aku tidak memiliki niat jahat. Kamu harus percaya padaku. Lalu untuk apa kamu mengungkit masalah ini? Audrey Han menatapnya dan berkata dengan suara gemetar, kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak memiliki niat jahat, tetapi apa yang kamu lakukan dan katakan? Apa maksudnya? Melihatnya ketakutan sampai wajah dan bibirnya menjadi pucat, Davin Ye mungkin juga sudah mengkonfirmasi dugaannya. Dia mengulurkan tangannya dengan penuh rasa iba dan menyentuh rambut yang terurai di sisi pipi Audrey Han, kemudian menjepit rambut itu di belakang telinganya. Ketika jari tengahnya secara tidak sengaja menyentuh daun telinganya, tangannya terhenti kemudian Audrey Han memalingkan wajahnya, melangkah mundur untuk menjaga jarak. Ada tatapan terluka melintas di mata Davin Ye, dan suaranya rendah dan tenang, bahkan jika aku memberikan nyawaku padamu, aku tetap tidak akan melakukan hal yang dapat melukaimu. Colden masih belum tahu bahwa anak itu adalah anaknya, kan? Jadi kamu takut aku akan memberitahunya tentang ini atau? Kamu pikir kamu adalah korban dari perseteruan kami berdua sehingga merasa takut, benar kan? Sangat bagus. Dia sudah mengatakan semua yang ada di dalam pikirannya. Audrey Han menatapnya dengan pandangan samar. Jika bukan karena triknya, bagaimana mungkin dia bisa tahu masalah ini dengan jelas? Jika ini yang kamu khawatirkan, maka aku dapat menjamin, kecuali aku mati, aku tidak akan melakukan apapun yang merugikanmu. Melihat ketidakpercayaannya, Davin Ye berkata lagi, aku bersumpah, jika aku... Sudahlah. Audrey Han memotong ucapannya, menutup matanya dengan lelah, dan berkata dengan lemah, kamu tidak perlu bersumpah padaku, aku tahu kamu adalah orang yang memegang janji, anggap saja aku sudah tahu. Mata suram Davin Ye berangsur-angsur terbuka, lalu, apakah kamu masih mau berhubungan dengan teman lamamu ini? Sedikit enggan, tetapi merasa tidak berdaya, Audrey Han hanya bisa menghela napas. Karena kamu sudah mengatakannya, apalagi yang bisa kulakukan? Anggap saja kamu menang. Davin Ye akhirnya tersenyum, dan masih sama lembutnya dengan dulu. Kamu sudah menyetujuinya. Di masa depan kita adalah mitra kerja sekaligus, teman. Apalagi yang bisa dia katana. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, ayo kembali dan habiskan kopinya. Aku juga ada masalah tentang pekerjaan yang ingin kutanyakan padamu. Baik. Audrey Han mengikuti Davin Ye kembali ke tempat duduknya. Setelah keduanya duduk dan mengobrol sebentar tentang masalah pekerjaan, Davin Ye lalu menanyakan tentang kehidupannya di luar negeri selama bertahun-tahun. Dia menghindari pertanyaan ini dan melihat sudah waktunya pulang, dia berpamitan pada Davin Ye. Lagi pula, jika lebih lama lagi, takutnya Colden Ye sudah bangun. Jika pergi sekarang, dia kebetulan bisa mampir ke supermarket dekat kompleks untuk membeli sedikit barang lalu pulang untuk memasak, dan ketika Colden bangun, dia sudah bisa makan. Bersambung.